Yuk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dr. Haji Diden Komar Priyatna, ST, SIP, MMCHRA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Mukti. Yang saya hormati Ibu Haja Herni Suryani, SE, SIKOM, MM, selaku Kepala Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Mukti, sekaligus sebagai pembimbing penulis yang telah memberikan arahan dan juga masukan kepada penulis sehingga laporan ini bisa selesai. Yang saya hormati juga Bapak Muhammad Akbar Hidayat SS selaku pembimbing lapangan yang telah memberikan izin, masukan, serta bimbingannya selama penulis melaksanakan magang. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Tugas Firmansyah dengan NPM 4122 420 110064 akan memaparkan terkait hasil atau laporan magang pada PT Agronesia Persoroda Unit Usaha Inkaba dengan judul Sistem Informasi Manajemen pada Proses Penilaian Kinerja, yang dimana penulis melaksanakan magang terhitung semenjak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan 26 Januari 2024. Latar belakang penelitian. Globalisasi dalam pertumbuhan ekonomi yang berbasis dalam ekonomi industri menjadi ekonomi yang berbasis informasi telah menuntut manajemen dunia usaha untuk dapat beroperasi dan lebih efektif, efisien, dan terkendali yang mendapatkan keuangan bersaing baik tingkat lokal global. Melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, barang dan jasa yang dihasilkan, serta pemanfaatan teknologi informasi yang efektif, penggunaan teknologi informasi melalui sistem informasi dengan dukungan teknologi informasi yang sesuai akan dapat menciptakan suatu sistem informasi manajemen yang mampu meningkatkan integritas di bidang informasi dan operasi di antara berbagai pihak yang ada dalam organisasi, baik itu organisasi lokal maupun organisasi global. Perusahaan berkepentingan untuk selalu meningkatkan kinerja dari semua karyawannya. Hal ini wajib dilakukan agar sumber daya manusia yang terpilih yang memang sudah diberi kepercayaan dan mewakili perusahaan terus selalu ditingkatkan kinerjanya. Dengan begitu, mereka menjadi semakin profesional dan produktif dalam berkarya. Untuk kepentingan itu pun diperlukannya adanya suatu sistem yang dapat digunakan untuk membuat penilaian kinerja bagi para karyawan. Dalam kegiatan hal tersebut, khususnya dalam upaya peningkatan kinerja karyawan, sendiri diperlukan dalam secara rutin, periodik, dan juga terprogram. Itu sebabnya para pengendali sumber daya manusia atau SDM dituntut untuk dapat memiliki kemampuan dalam merumuskan rencana pengembangan sumber daya manusia. Pentingnya penilaian kinerja karyawan atau kinerja karyawan sendiri pun dapat pula memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak, yakni pihak penilai yaitu bisa pihak perusahaan dan juga pihak yang dinilai yaitu karyawan itu sendiri. Adapun kedua pihak yang merasakan suasana kerja yang nyaman di dalam rumah atau perusahaan tersebut itu sendiri yang mereka huni, hal tersebut menjadi dukungan positif bagi pihak perusahaan dalam upaya peningkatan produktivitas dari perusahaan itu sendiri. Pada bagian SDM, pada PT Agronesia Persoroda Unit Usaha Inkaba merupakan salah satu bagian penting dalam kelancaran jalannya perusahaan. Dalam menunjang sistem informasi manajemen dalam bagian atau Departemen SDM PT Agronesia Persoroda Unit Usaha Inkaba belum menggunakan sistem informasi yang jelas dan juga terstruktur untuk menjadi sebagai penyimpan data karyawan, terutama ketika dibutuhkan untuk proses penilaian kinerja. Dalam penyimpanan data karyawan terutama ketika dibutuhkan dalam proses kinerja sendiri, manajemen ini masih digunakan secara manual dengan dapat diadakannya sistem informasi manajemen untuk penilaian kinerja karyawan yang belum efektif. Kita masuk ke dalam tinjauan pustaka, di mana penulis mengambil beberapa menurut ahli mengenai sistem informasi dan juga mengenai penilaian kinerja karyawan. Pertama, pengertian sistem informasi manajemen menurut Jebsron Hutayan 2018 ialah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan juga strategi dari organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang dibutuhkan. Tujuan dari sistem informasi manajemen adalah untuk menerapkan struktur organisasi dan dinamika perusahaan untuk tujuan mengelola organisasi dengan cara yang lebih baik
dan mengangkat potensi sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Sistem informasi manajemen juga memiliki fungsi utama yang harus bermanfaat bagi organisasi, yaitu diantaranya mempermudah manajemen untuk merencanakan, mengawasi, dan mengarahkan dan mendelegasikan pekerjaannya kepada semua anggota tim melalui hubungan atau komando dan koordinasi. Selanjutnya, data yang tersaji menjadi lebih efektif dan efisien serta lebih akurat dan dalam waktu yang tepat. Selanjutnya, dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas namun menurunkan biaya organisasi. Selanjutnya, melalui sistem kinerja yang terkoordinir dan baik dan sistematis dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya, kita masuk dalam tinjauan pustaka penilaian kinerja. Menurut A.R. Anwar Mangkunegara 2091 adalah sebagai berikut. Penilaian prestasi kerja atau performance appraisal adalah suatu proses yang digunakan pimpinan untuk menentukan apakah seorang karyawan tersebut melakukan pekerjaan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya, menurut Samsuriah 2020, yang dikatakan bahwa penilaian kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator input, output, hasil, dan manfaat yang dampak. Dari beberapa pengertian yang dikemukakan mengenai penilaian kinerja dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja sehubungan dengan seberapa baiknya individu melaksanakan pekerjaan yang telah diberikan. Selanjutnya, profil mengenai perusahaan. Tadi sudah penulis sampaikan bahwasanya penulis melaksanakan magang pada PT Agronesia Unit Usaha Inkaba, di mana PT Agronesia ini adalah perusahaan induk dari beberapa perusahaan anak seperti Inkaba, Sari Potojo, BMC, dan juga lain-lain. Penulis sendiri ditempatkan pada PT Inkaba yang bergerak di dalam industri teknik karet. Nah, di sini profil industri rekayasa karet atau Inkaba salah satu unit usaha di bawah PT Agronesia, di mana Inkaba sendiri tidak terlepas dari pertumbuhan badan usaha milik daerah atau BUMD Jawa Barat. BUMD ini baik perseroan ataupun perseroan terbatas mempunyai sejarah perkembangan yang signifikan dan sangat panjang, di mana PT Inkaba sendiri merupakan salah satu perusahaan peninggalan zaman penjajahan Belanda, di mana Inkaba sendiri sudah ada sejak zaman 1948 sampai dengan sekarang dimiliki oleh pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Nah, dulu sendiri Inkaba itu bernama Van Rubber Fabrik. Ini dimiliki oleh perusahaan Belanda pada tahun 1945, kemudian juga sempat dimiliki terlebih dahulu oleh Indonesia pada tahun 1950. Namun pada saat pemberontakan Jepang atau penjajahan Jepang kembali di tahun 1950, kembalinya Belanda, ini perusahaan Inkaba tersebut ditarik kembali oleh Belanda dan sehingga menjadi perusahaan Belanda kembali. Selanjutnya pada tahun 2022 terbitlah atau jadilah PT Agronesia dengan menjadi perusahaan induk dari perusahaan PT Inkaba dan juga perusahaan-perusahaan lain yang menjadi peninggalan dari masa kolonial Belanda. Selanjutnya di sini ada visi misi dari Inkaba, yaitu visi Inkaba menjadikan perusahaan terdepan dalam produk dan layanan. Misi Inkaba itu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik dan memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa produk, mungkin bisa dibilang ini produk best seller dari Inkaba sendiri, yaitu ada rubber bellow. Rubber bellow ini biasanya digunakan untuk menjadi sambungan kereta api. Biasanya kalau kita sering naik kereta api itu ada sambungan antara gerbong satu dengan gerbong lain yang terbuat dari karet. Nah, itu pun Inkaba membuat rubber bellow sendiri itu dengan merek dagang Inkaba sendiri. Jadi merek dagang Inkaba sendiri telah diakui dan sah di Kementerian Hukum dan juga HAM. Selanjutnya ada rubber hose dan juga rubber alloy. Ini biasanya digunakan oleh beberapa perusahaan yang bergerak dalam industri tambang. Selanjutnya kita masuk ke dalam aktivitas magang.
Penulis melaksanakan magang pada PT Agronesia Persarada Unit Usaha Inkaba terhitung mulai tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan 26 Januari 2024 atau sebesar 16 SKS. Di antaranya yang dikerjakan penulis di sana adalah pertama, penulis di sini dapat dilihat ada gambar terkait absensi dan juga mesin absensi. Pada PT Inkaba sendiri, absensi masih digunakan absensi secara manual. Jadi, penulis sebagai yang magang pada divisi atau departemen SDM harus melakukan perekapan absensi secara manual, baik itu harian, mingguan, dan juga bulanan, yang nantinya akan disetorkan kepada kantor pusat, yaitu PT Agronesia. Dan juga ada gambar dari mesin absensi. Di sini dapat dilihat ada gambar dari mesin absensi. Ini adalah absensi yang masih sangat manual yang masih ada di PT Agronesia. Lanjutnya di sini ada SPL atau surat perintah lembur. SPL ini akan diberikan atau ditunjuk langsung oleh manajemen Inkaba dan diberikan datanya kepada kami dari Departemen SDM. Di mana nanti kami dari Departemen SDM akan mengeluarkan SPL ini sesuai dengan nama-nama yang sudah terlampir yang telah ditunjuk oleh manajemen dari Inkaba, dan SPL ini akan berlangsung dan juga diberikan kepada karyawan secara bergiliran. Jadi semua karyawan yang ada di PT Inkaba ini akan mendapatkan jatah lemburnya dalam 1 bulan. Selanjutnya di sini ada Edabu. Edabu sendiri yaitu website dari BPJS Kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan. Penulis juga terlibat dalam pelaporan BPJS Kesehatan selama 1 bulan lebih. Penulis ikut serta dalam pelaporan ini dikarenakan terdapat beberapa karyawan yang memiliki data yang tidak sesuai dan menjadi hambatan ketika dilaporkan ke dalam website Edabu atau website BPJS Ketenagakerjaan dan juga BPJS Kesehatan ini. Selanjutnya di sini ada Siap Kerja. Siap Kerja sendiri website dari Kementerian Ketenagakerjaan, di mana Siap Kerja ini adalah WLKP atau wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan, di mana perusahaan sendiri terutama PT Inkaba wajib melaporkan terkait kondisi dari karyawan, dari mulai karyawan itu masuk sampai dengan karyawan ini selesai atau sampai dengan karyawan ini pensiun. Selanjutnya penulis juga terlibat dalam proses ISO 9001/2015, di mana ISO ini adalah salah satu bentuk di mana ISO 9001/2015 ini adalah komitmen dari PT Inkaba untuk terus berjalan dan memberikan produk-produk yang terbaik. Selanjutnya juga di sini ada penulis terlibat dalam prosesi K3 atau Asesmen Keselamatan Kesehatan Kerja pada akhir tahun 2023, dan juga penulis terlibat dalam asesmen SNI atau SNI 063658 2006, yaitu kesesuaian SNI kesesuaian